Itu ide yang berbahaya ya. Ya, kenapa berbahaya? Soeharto ini adalah rezim diktator. Ya. Dia rezim diktator dan kita tahu bahwa kemunculannya itu didahului dengan peristiwa yang berdarah gitu ya. Bahkan yang melakukan ketika itu Sarwo Edi kan mengaku ngebantai 3 juta rakyat gitu. Iya. Tanpa proses peradilan. Nggak ada proses peradilan gitu. 3 juta rakyat orang-orang yang dianggap sebagai simpatisan satu partai yang resmi gitu di Indonesia sebelumnya gitu. Itu kan dahsyat sekali, dan dia di atas tulang belulang orang yang dibantai itulah Soeharto itu berkuasa. Coba Dika, kembali lagi di Rudiktif, ruang diskusi dan perspektif. Bersama gua Babe Iyo, dan kali ini gua diundang sama peneliti SMRC, lebih dikenal dengan manajer apa Mas namanya Mas? Manajer program. Manajer program SMRC. Udah tau lah ya SMRC apa, lembaga survei kredibel di Indonesia. Nah, terima kasih Mas Saidiman. Siap. Sudah mau mengundang saya nih ke sini nih, ke kantornya yang lagi keadaan hujan nih, by the way, sobat semua. Jadi kalau ada suara-suara hujan masuk, harap maklum aja ya. Segar. Mas, ini kan kita sama-sama ketahui kan Paus Leo 14 kan udah kepilih. Yap. Mas saya mengikuti status Mas nih di sosmed, dan Mas memberi tanggapan sangat positif. Bagaimana peran Paus untuk menghadapi menyambut perdamaian global lah, apalagi pandangan bagi umat Islam terpilihnya Paus Leo 14 ini, Mas? Saya memang selama ini punya pandangan yang cukup positif kepada komunitas Katolik ya secara keseluruhan. Karena saya mungkin pengetahuan saya tentu terbatas ya soal Katolisisme, karena saya tidak belajar secara serius soal agama Katolik. Tetapi sejauh ini interaksi saya dengan sejumlah kawan intelektual, aktivis yang Katolik itu, saya melihat mereka punya perilaku yang relatif sama, relatif sangat sopan begitu ya, kemudian asik lah ya, sejuk gitu ya, sangat terbuka ya, toleran, progresif. Nah, cuman saya agak bertanya, kenapa para aktivis ini kritis, pinter, toleran, terbuka, tetapi kalau bicara soal Katolisisme, agama mereka, itu mereka menjadi sangat religius. Ya. Gitu. Misalnya kalau mereka mau makan atau apa gitu, itu sangat religius. Ya, pasti bikin tanda salib. Ya, saya jarang melihat ada intelektual Katolik misalnya yang membicarakan agamanya secara dalam tanda petik negatif atau kritis begitu ya. Interaksi saya, tentu interaksi orang lain mungkin berbeda. Nah, saya bertanya-tanya karena waktu itu saya membandingkan dengan di agama saya. Kebetulan saya ini agamanya Muslim, berasal dari keluarga Muslim. Saya juga belajar Islam dari kecil dari kecil secara formal. Jadi pendidikan formal saya itu pendidikan Islam. Saya berinteraksi dengan intelektual Muslim gitu, yang sangat kritis, juga sangat toleran, terbuka. Tetapi kalau bicara soal agama Islam atau komunitas Islam, itu mereka terlihat lebih kritis gitu ya. Bahkan saya menyaksikan cenderung intelektual Muslim ini punya banyak masukan atau kritikan terhadap fenomena Islamisme misalnya atau komunitas Muslim. Ini beda dengan komunitas Katolik, orang-orang intelektual Katolik. Nah, saya bertanya-tanya kenapa itu terjadi? Kenapa orang-orang Katolik yang saya temui itu, kenapa mereka justru sangat religius gitu? Nah, salah satu kesimpulan saya atau dugaan saya itu adalah bahwa mungkin teman-teman intelektual aktivis Katolik kenapa religius ini karena mungkin melihat Katolisisme secara keseluruhan atau gereja Katolik secara keseluruhan yang dipimpin oleh seorang paus, itu mereka melihat teladan di sana. Betul. Misalnya paus sebagai pemimpin spiritual tertinggi Katolik itu kan sangat kritis, terbuka, toleran, apalagi yang terakhir ya Paus Fransiskus. Itu sangat terlihat bahwa paus ini pro terhadap kesetaraan, pro terhadap
kebebasan, anti diskriminasi gitu. Dengan caranya tentu saja ya. Jadi intelektual Katolik yang kritis, yang ingin ada perubahan sosial, itu tidak melihat gereja sebagai tantangan, bahkan sebagai partner malah, atau sebagai entitas atau lembaga yang support terhadap perjuangan kelompok intelektual Katolik ini. Ya. Nah, ini agak berbeda misalnya dengan di agama saya, di Islam, di mana para intelektual, aktivis Muslim itu kadang-kadang di lapangan harus berhadapan dengan organisasi agama, Ya. dengan ulama, dengan ortodoksi keislaman gitu ya. Di banyak negara Islam misalnya, para intelektual, aktivis Muslim yang progresif itu bahkan kadang-kadang ditangkap, dipenjara, atau bahkan dieksekusi mati. Iya. Dan itu datangnya dari komunitas agama. Nah, ini berbeda dengan Katolik tadi. Justru para intelektualnya itu justru disupport sama gerejanya. Nah, saya melihat itu perbedaan itu di situ. Nah, karena itu kalau pertanyaannya tadi, kenapa saya punya pandangan yang cukup positif terhadap Paus Leo 14. Terutama Paus ya. Paus yang sebelumnya, Paus juga Francis. mungkin Paus Paulus gitu ya. Saya melihat bahwa dua Paus ini yang saya alami ya ketika hidup itu punya kontribusi yang sangat besar. Paus Paulus II Yohanes ya. Paulus. Ya, Yohanes Paulus yang kedua itu, bahkan kalau kita baca literatur itu kan di dalam, kalau kita studi mengenai gerakan demokrasi itu ada disebut gelombang ketiga demokratisasi di dunia. Ya. Itu salah satu yang disebut pemicu gelombang demokratisasi di dunia itu adalah Paus Yohanes Paulus kedua itu. Jadi ngunjungin ini. Nah, yang baru meninggal, Paus Fransiskus juga membawa gerakan itu. Misalnya dia sangat pro terhadap kelompok kecil, dia sendiri sangat sederhana. Jadi keteladanannya itu ditunjukkan gitu ya, dan semua orang mengakui itu, bukan hanya komunitas Katolik. Nah, saya berharap bahwa Paus Leo yang ke-14 ini, saya berharap itu juga terjadi. Apalagi misalnya kalau kita lihat Paus Leo ke-14 ini kan asalnya dari Amerika Serikat dan ini untuk pertama kali gitu ya. Mungkin bisa membawa semangat yang sama mungkin dengan pendahulunya, terutama soal demokratisasi, soal kebebasan politik dan seterusnya. Mengingat bahwa dunia sekarang ini ada persoalan pada aspek itunya. Nah, karena dia berasal dari Amerika dan Amerika Serikat ini adalah salah satu negara pengusung demokrasi, itu menjadi kiblat negara-negara yang demokratis gitu ya. Saya berharap ya semangat itu ada pada diri Paus Leo ke-14. Soalnya kemarin saya juga memperhatikan di berbagai podcast dan KWI juga kan, apalagi terkait bocoran Kardinal Uskup Kardinal Ignatius Suhario itu kan dia membocorkan kenapa namanya Paus Leo 14, karena kan dia mau mengikuti jejak Paus Fransiskus sama Paus Leo ke-13 untuk mengorbankan semangat pro pengungsi, pro perdamaian, dan apalagi kemarin pidato Paus setelah pelantikan kan mengusung ini Gaza ya kan, kebebasan di Gaza agar Palestina tetap merdeka. Itu kan jadi kayak kayak menabok kepemimpinan Trump ini kan jadinya ya. Gimana menurut Mas Ediman melihatnya sebagai peneliti? Saya kira saya melihat bahwa di komunitas Katolik ini memang sudah sangat luar biasa ya kalau dibandingkan dengan komunitas yang lain, komunitas agama yang lain. Menurut saya itu tidak terjadi secara kebetulan, saya kira ya. Jadi Katolisisme ini kan paling banyak mungkin di Eropa, di Amerika Latin gitu ya sekarang. Dan mereka menghadapi tantangan di sana ya. Negara-negara maju itu salah satu tantangannya kan warganya semakin kritis gitu ya. Dan ada nilai-nilai yang diusung, nilai-nilai kesetaraan, pembelaan terhadap kelompok yang tertindas dan seterusnya. Itu menjadi nilai-nilai universal di negara-negara maju. Di mana Katolisisme itu sekarang paling banyak tumbuh di situ. Nah, karena nilai-nilai masyarakatnya berkembang, menurut saya komunitas agama seperti Katolik itu harus mengikuti itu. Kalau dia tidak ngikutin, misalnya dia menjadi sangat konservatif, menolak ide pembaruan, menolak ide-ide kesetaraan, tidak membela kelompok kecil gitu ya, terlalu dekat dengan penguasa gitu, itu menurut saya agama semacam itu akan ditinggalkan oleh masyarakat yang kritis. Jadi gereja Katolik ini menurut saya kenapa wajahnya sedemikian ramah sekarang ini, karena dia dihadapkan pada masyarakat yang nilai-nilainya berubah gitu. Betul. Jadi menurut saya siapapun pausnya sebetulnya
gereja Katolik kemungkinan besar akan tetap wajahnya ya pro terhadap perdamaian, pro terhadap toleransi, membela yang tertindas dan seterusnya. Padahal Paus Leo XIV ini yang nama aslinya Robert Francis Prevost itu Mas, itu nggak daftar masuk unggulan netizen loh. Beda kalau politik duniawi berarti nggak masuk dia kan. Justru dia masuk itu malah nggak masuk 12 besar kan. Nah, background pendidikannya beliau itu juga bagus Mas. S1 matematika, S2 teologi Alkitab Mas. Jadi dia ingin menyelaraskan antara sains dan agama Mas. Kan selama ini sains dan agama kan selalu bentrok. Nah, dia pengen gereja Katolik itu mengubah apa ya? Biar sains dan agama itu sinergi Mas. Jadi nggak saling bertabrakan. Apalagi background dia kan matematika. Ya. Itu menarik gitu Mas. Ya. Ya memang. Saya salah satu tantangan dari gereja kan biar relevan. Ya. Dan tetap bisa bertahan itu adalah ya mau tidak mau harus menerima itu perkembangan teknologi, perkembangan sains. Bahkan kalau kita baca misalnya di dalam ilmu politik itu ada yang disebut sebagai sekularisme, ya, pemisahan gereja dan agama. Menurut Charles Taylor, The Secular Age, itu bukunya tebal sekali, dia bilang bahwa sebenarnya sekularisme itu inisiatifnya dari gereja, ya, biar bertahan gitu ya. Kalau ngotot-ngototan gereja ini pengen menguasai otoritas agama tapi juga punya otoritas politik, dia akan dihancurkan seperti yang terjadi di Perancis gitu. Jadi dia harus berkompromi dengan itu, karena itu muncul ide dipisahkan saja. Ada otoritas agama, ada otoritas politik. Itu idenya dari gereja gitu. Untuk tujuan utamanya adalah agar gereja itu tetap relevan. Jadi kalau ada ide untuk menyelaraskan, tidak mengkontradiksikan antara agama dan sains, menurut saya itu bagian dari strategi komunitas agama untuk bertahan. Agama-agama yang anti terhadap sains, ilmu pengetahuan, sains, menurut saya akan ditinggalkan. Betul, betul. Dan tadi Mas, aku tertarik sama Mas Saidiman itu ya, menyinggung Yohanes Paulus kedua. Itu kalau Mas Saidiman mengenal beliau lebih dalam itu, dia itu mengakui Katolik pernah mengalami masa kegelapan. Yap. Ya. Gak tahu ya kalau sekarang mungkin umat Islam sekarang nggak tahu ya, aku nggak mengerti atau apa. Bagi aku sekarang kayak umat Islam kayak tidak mengakui gitu loh. Sekarang kayak ya zaman era kegelapan gitu kan, saling rebut antar mazhab, ya, ideologi ya. Nah, sedangkan Paus Fransiskus itu dia meminta maaf kepada umat Protestan. Ya, waktu peristiwa Martin Luther King itu kan. Nah, sebenarnya itu yang membuat Paus kedua sebelum Paus Leo ke-14 ini dipandang sangat positif Mas. Jadi dia mengakui kesalahan Katolik di masa lalu, zaman kegelapan sebelum Renaissance. Satu lagi meminta maaf pada umat Protestan waktu itu Mas. Nah, itu yang ibaratnya butuh kedewasaan Mas. Jadi ibarat kayak dulu Gus Dur lah Mas. Ya kalau itu kan mau menghapus TAP MPRS tahun 65 kan, tapi dikekang gitu loh, dicegah gitu sama masyarakat di Indonesia kan. Nah, itu perlu, kayaknya Indonesia ini, masyarakat Indonesia perlu kedewasaan seperti itu sih menurut saya sih Mas. Iya enggak? Gitu. Nah, kembali, ini kan kita nggak cuma ngebahas masalah keterpilihan Paus Leo XIV ya. Ini kembali ke masalah apa ya, dunia dalam negeri lah, dalam negeri Indonesia ini kan. Nah, terkait MBG Mas nih. Oke. MBG kan Pak Bowo bilang kan yang keracunan nggak sampai 200. Pada faktanya sampai 200 lebih Mas. Itu bagaimana menurut tanggapan Mas terkait pernyataan Presiden terlalu menggampangkan anak-anak keracunan MBG itu loh Mas? Yang pertama adalah soal angka dulu. Ya. Dia kan menyatakan 200 orang ya. Iya. Atau tidak sampai 200. Sekarang kita MBG diklaim oleh pemerintah itu sudah berjalan ke 2 juta sampai 3 juta. Ya, 3 juta lah, 3 juta anak gitu ya. Nah, kalau kita lihat berita-berita, kemarin ada yang mengkalkulasi berapa sebenarnya anak yang keracunan dari makan bergizi gratis itu. Saya dengar dari salah satu stasiun radio, itu sebenarnya angkanya sampai sekarang, sejak Januari sampai sekarang, itu sudah 1.488 anak. Termasuk yang terakhir yang di Depok itu. Iya. Yang di Bogor apa di Depok gitu ya. Itu sudah, jadi dari angka itu saja udah keliru. Oh, Bogor gitu. Mas, sampai KLB, kegiatan kejadian luar biasa. Ya, itu salah satu anak dari peneliti kami di sini kena itu. Kena Mas? Iya, di Bogor. Sampai sekarang dia trauma untuk
makanan itu. Oh, tuh. Jadi Pak Prabowo nih kalau nonton nih. Jadi yang pertama angkanya keliru. Bukan Angkanya lebih dari yang dihitung oleh, saya dengarnya dari Radio Kamajaya, saya sebutkan mereknya, itu 1488 sampai hari ini. Yang anak yang keracunan. Yang pertama menurut saya angka itu kalau dipresentasi mungkin terlihat sedikit, ya, dari ini. Tapi banyak itu, 1400 anak keracunan itu menunjukkan sesuatu gitu ya. Ya jangan 1408, nggak nyampe 200 pun juga banyak, Mas. Iya. Walaupun emang kalau di persentase cuma 0,00 berapa. Satu anak yang keracunan juga harus diusut itu. Kok bisa orang keracunan? Nyawa loh. Iya, nyawa. Dan saya melihat bahwa ada anak yang keracunan itu kan menunjukkan ada apa ya, mekanisme di belakang itu yang mungkin tidak seharusnya terjadi. Iya. Soal apa ya, prosedur penyajiannya, pengolahan makanannya, bahan-bahan yang digunakan, itu kan mesti ada kontrol kan. Betul. Kalau sampai itu membuat anak keracunan, itu berarti bahaya banget. Keracunan itu kan artinya kualitas si makanan itu buruk banget. Sangat. Kita belum menghitung misalnya seberapa bergizi makanan itu. Iya. Pasti lebih banyak lagi makanan yang tidak bergizinya gitu. Atau yang mungkin tidak membuat orang keracunan, tapi dalam jangka panjang membuat orang bermasalah gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi program ini bermasalah dari sisi itunya ya. Tidak ada kontrol yang serius. Selain itu misalnya kalau kita lihat programnya kan digambar-gemborkan kan sangat besar gitu ya. Yes. Kan memberi makan 83 atau 82 juta anak gitu ya. Sudah mau 6 bulan ini berjalan itu baru 3 juta gitu. 3 juta itu juga lambat sekali. Belum lagi persoalan. Belum lagi apakah program ini secara substansial tepat sasaran atau tidak gitu. Kan yang dikasih makan semua gitu. Dia tidak membedakan mana yang sebenarnya butuh diberi makan, dibantu makanan, mana yang enggak. Kan banyak tuh kasus-kasus di mana anak-anaknya tidak mau makan itu. Ya. Karena dia merasa makanan dari rumah itu lebih enak. Betul. Lebih segar daripada yang disajikan oleh negara. Jadi ada persoalan itu juga. Jadi ini kebijakan sosial yang tidak tepat sasaran. Menggunakan budget besar sekali, tapi kok memberi makan orang-orang yang sebenarnya bisa makan gitu. Benar. Tapi gini loh Mas, kemarin kabar terbaru di Manado, ya, itu ratusan makanan tidak layak Mas. Ya, tidak itu layak. Ketahuan, untung belum kemakan loh. Iya. Bayangin kalau kemakan. Dan saya menduga saya menduga di tempat lain itu akan banyak begitu. Banyak. Kenapa itu sangat mungkin terjadi? Karena kan ini negara yang melakukan kan, tidak ada kompetisi. Iya. Kalau misalnya penyelenggaraan makan bergizi gratis itu misalnya makanannya tidak layak, kan tidak ada alternatifnya. Tetap aja dia yang menyelenggarakan gitu kan. Betul. Beda misalnya kalau kantin di sekolah. Kalau satu kantin itu bermasalah makanannya basi misalnya atau membuat orang keracunan, dia akan dihukum si kantin itu dengan anak tidak ke situ lagi, dia pindah ke kantin yang lain. Jadi ada kompetitor. Karena ada kompetitor, mereka akan memperbaiki kualitas. Nah, itu tidak akan terjadi pada MBG ini. Tidak ada kompetitornya, negara gitu. Jadi menurut saya kasus-kasus keracunan, makanan basi, makanan tidak layak itu akan terus-menerus terjadi karena tidak ada kompetitornya. Itu logika sederhana saja. Soalnya saya membaca juga di X, Mas, salah satu ahli nutrisionis lah, yang paham tentang nutrisi. Dia bilang udah lebih baik MBG itu dikaji ulang karena sama sekali nggak bergizi Mas. Apa yang bisa dia diharapkan dengan makanan paket itu 8.000 Mas, taruhlah Jakarta. Kalau misalnya 20 sampai 25.000 masih oke. Makanan warteg masih banyak yang lebih bergizi kan. Ya pasti. Ketimbang MBG 8.000 Mas. Kan nasi segitu. Ya wajar, anak-anak kan nggak bisa dibohong-bohongin. Iya. Nanti kamu di wawancara bilang enak, ya nggak bisa begitu kan. Pasti dia ngomong apa adanya. Nggak enak, nggak enak. Dan ada kasus di mana anaknya tidak mau makan, lalu ibunya atau keluarga si anak ini bawain makan buat si anaknya. Kemudian orang tuanya dipanggil karena dia nggak mau makan. Iya, dan diancam juga kalau mau viralin itu ya berarti siap-siap nggak naik kelas. Iya, kok jadi sekolah ngancem ke anak? Iya, itu kan. Lah, anak nggak bisa kebebasan bersuara dong, berpendapat kan. Tapi logika di balik itu memang bermasalah ya. Seharusnya kan kalau mau bicara soal biar anak bisa makan, itu seharusnya justru negara menyediakan fasilitas atau suasana di mana orang tua itu bisa bekerja maksimal biar mendapatkan penghasilan lebih agar bisa memberi makan anaknya
cara lebih baik. Kan mestinya kayak gitu. Iya. Bukan langsung anaknya dikasih makan. Belum lagi kan dia nggak tahu gitu memilih mana yang seharusnya diberi makan, mana yang tidak. Nggak semuanya. Benar-benar. Tapi kemarin saya sedikit bukan sedikit lebih mengapresiasi Mas Pram kemarin nih terkait kantin sehat. Itu jauh lebih gampang di handle gitu loh Mas, ketimbang MBG yang se-Indonesia. Kenapa enggak MBG ini lewat kantin-kantin gitu loh Mas, diawasin sama orang tua murid, guru, kan jadi enak gitu. Kalau ini kan kita nggak tahu vendornya bener apa enggak, ya kan. Makanya nggak usah kaget tiba-tiba ada makanan beracun. Kalau dari pihak kantin sekolah kan enak. Wah, si ibu ini masak nggak bener, udah besok ganti atau ganti yang atau pelayanan biasanya kan ada beberapa penjual gitu di kantin kan. Ini mereka bersaing kan. Iya. Dan MBG itu mematikan loh. Sebenarnya ibu-ibu kantin itu mematikan karena yang untung malah pihak luar, bukan pihak sekolah sebenarnya. Kok saya juga bingung logikanya kok justru menggerakkan perekonomian di lingkungan sekolah. Gimana ceritanya? Kecuali dia melibatkan misalnya tukang jajan situ yang benar-benar diperhatiin kesehatannya atau apa kan, kebersihannya. Nah, itu baru menghidupkan ini. Lah ini kan betul. Hanya jangan-jangan cuman karena dia kenal orang dalam penguasa rezim, udah dapat menang gitu udah loh. Pasti itu jadi proyek. Iya, kelompok-kelompok tertentu. Makanya saya juga kadang nggak habis pikir juga, belum MBG belum selesai ya kan, ada lagi kasus ini lagi mau santer nih Mas, terkait Soeharto mau dijadikan pahlawan nasional. Nah, itu aja belum beres, ini lagi bikin kontroversi. Pandangan Mas gimana, setuju nggak terkait Soeharto diberi pahlawan nasional Mas? Menurut saya itu ide yang berbahaya ya. Kenapa berbahaya? Soeharto ini adalah rezim diktator. Dia rezim diktator. Dan kita tahu bahwa kemunculannya itu didahului dengan peristiwa yang berdarah gitu ya. Bahkan yang melakukan ketika itu Sarwo Edi kan mengaku ngebantai 3 juta rakyat gitu. Iya. Tanpa proses peradilan. Nggak ada proses peradilan gitu. 3 juta rakyat, orang-orang yang dianggap sebagai simpatisan satu partai yang resmi gitu di Indonesia sebelumnya gitu. Itu kan dahsyat sekali, dan dia di atas tulang belulang orang yang dibantai itulah Soeharto itu berkuasa gitu, dan lama sekali 32 tahun atau 33 tahun gitu. Dan di dalam proses kekuasaannya itu publik dibungkam gitu ya, orang tidak bisa bersuara, bukan hanya bersuara tetapi bahkan sekedar membaca buku-buku Pramudia Anantatur misalnya kita nggak bisa baca, dilarang. Tan Malaka, apalagi misalnya bicara soal kritis terhadap pemerintah gitu ya. Bayangkan orang-orang seperti Tan Malaka, orang-orang yang dianggap komunis yang kita tahu di dalam sejarahnya ikut berjuang untuk mendirikan republik gitu ya, tiba-tiba tidak masuk dalam buku sejarah gitu ya. Saya tahu Tan Malaka juga karena kakek nenek saya ikut jadi veteran Mas. Kalau nggak akan tahu saya. Di buku sejarah nggak ada kan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dengan sejarah kekuasaan yang begitu brutal, begitu sadis dan tak terbayangkan mungkin oleh anak-anak Gen Z sekarang ya, bahwa di masa itu orang sekedar mau baca buku aja harus sembunyi-sembunyi gitu. Betul. Bisa ditangkap oleh polisi. Bahkan ada peristiwa Petrus atau apa itu. Penembak misterius. Karena kamu dianggap preman, kamu tiba-tiba ditembak gitu ya. Tidak ada proses pengadilan. Itu terjadi semua di masa Soeharto. Lalu orang semacam ini tiba-tiba mau diangkat sebagai pahlawan nasional. Itu kan seperti ingin mengatakan bahwa oke, nggak apa-apa kalau kamu presiden, kamu berbuat apapun, sesadis apapun nggak apa-apa. Toh nantinya bukan hanya kamu dimaafkan, kamu bahkan bisa dianggap sebagai pahlawan. Menurut saya itu sangat problematik untuk kalau kita membayangkan bahwa Indonesia akan maju ke depan. Kalau kita memberi penghargaan, menjadikan seorang yang diktator, seorang yang sangat brutal menjadi pahlawan, maka pemimpin-pemimpin masa depan kita itu tidak akan mau berpikir panjang gitu ya. Ya saya mau ngapain aja boleh kok, toh nanti saya akan menjadi pahlawan. Itu menurut saya problematik. Iya, apalagi kan peristiwa kejahatan HAM Soeharto kan banyak sekali Mas. Banyak sekali. Tanjung Priuk, Talang Sari, belum lagi yang di timur-timur ya kan, belum lagi yang peristiwa 98 segala macam kan. Belum lagi pembunuhan ulama, itu jangan dilupakan juga loh Mas. Tanjung Priuk itu kan ulama-ulama. Itu jangan dilupain. Jadi maksud saya tuh
kok masih ada, ngapain Soeharto dipermasalahkan? Harus dipermasalahkan karena banyak kasusnya. Belum lagi dibilang bapak pembangunan, gimana pembangunannya Jawa sentris? Apa dulu Sumatera Sulawesi dibangun? Kan enggak. Belum. Sampai pada 30 tahun harusnya kan bisa nyambung, Mas. Saya itu, kampung saya di Sulawesi Barat ya. Itu baru ada listrik setelah reformasi. Majunya itu, Mas. Mamuju. Mamuju. Itu bayangkan itu. Ya orang mengatakan bahwa Soeharto itu hidup lebih sejahtera gimana? Listrik aja nggak ada di kampung saya. Saya harus menonton TV itu pakai aki gitu. Petani aja dirampas haknya kan, dijual, dibeli murah segala macam. Kadang saya juga bingung. Zaman Soeharto apa-apa dia lupa bahwa waktu itu emang inflasi lagi rendah-rendahnya kan. Dan korupsi gila-gilaan juga. Ditambah sekarang makin tambah gila korupsi, Mas. Itu kan juga dari warisan Soeharto juga kan ya, Mas. Kita nggak tahu ya. Zaman dulu kan yang korupsi di bawah meja katanya. Bukan hanya di bawah meja, tapi di Soeharto sangat berkuasa. Itu kan segala sesuatu kan dia punya gitu ketika itu. Jadi korupsinya itu korupsi negara. Iya, apalagi anak-anaknya sangat menikmati. Oh ya udah pasti. Dan ditularin ke Mulyono, Jokowi. Oh, di kampung saya itu kalau kita sepanjang mata memandang itu kebun sawit itu punya keluarga Soeharto. Oh iya. Ya iyalah itu ini ya apa namanya di masa kecil punya kalau kita lihat ini punya Bu Tin, ini punya Tommy, ini punya kayak gitu-gitu. Itu orang kampung begitu melihat. Sementara tanah orang-orang kampung sedikit-sedikit. Tiba-tiba. Dulu berarti di jalanannya Mas Saidiman waktu di Mamuju itu. Nah. Ini nggak Mas? Udah beraspal belum? Atau masih sangat rusak? Tanah liat gitu. Rusak banget. Tanah liat, bentar. Jadi kalau sekarang ya perjalanan dari rumah saya ke nenek saya, itu rumah nenek saya itu sekarang bisa ditempuh 3 atau 4 jam. Dulu itu ditempuh itu sehari semalam. Oh iya? Iya. Saking rusaknya jalanan di zaman Orde Baru. Jadi Orde Baru itu bukan hanya jahat, pelanggar HAM, membungkam orang, tapi pembangunan ekonominya juga buruk banget menurut saya. Ya sekarang ini kan jauh lebih bagus lah sekarang, karena kan kita bisa mengkritik pemerintah gitu. Jalanan di depan rumah saya sekarang di kampung ya sudah mulus sekali, bagus, listrik masuk dan lain sebagainya. Karena kita bisa kritik. Kalau jalanan buruk kita bisa kritik bupatinya, kita bisa kritik gubernur, kita bisa kritik presiden. Itu bedanya. Di zaman Soeharto mana bisa kritik? Benar, ditambah dia juga bukan hanya ini juga Mas, terkait masalah anti kritik juga Mas, tapi Soeharto itu juga termasuk yang merekayasa sejarah Mas. Oh iya, jelas. Ada hal penting sejarah dihapus, kayak desopranoisasi segala macam, terus Tan Malaka nggak ada di buku sejarah dan segala macam gitu loh Mas. Dan apalagi kita didoktrin harus nonton film G30S. Wah, di situ saya baru sadar ketika bahwa dulu di NIDIP nggak merokok, tapi di situ digambarkan merokok. Itu sejarawan yang ngomong loh. Bayangkan ya, kejahatannya itu merekayasa sejarah misalnya. Itu kan waktu itu yang berkuasa kan Soekarno. Iya. Dia presiden. Tetapi yang sampai ke kita, Soekarno melakukan kudeta, bagian dari kudeta. Kok dia kudeta sendiri-sendiri? Kudeta diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sampai ke kita melalui film misalnya, bahwa orang-orang PKI itu begitu jahat gitu loh, membantai. Padahal di dalam sejarahnya, mereka lah yang dibantai sampai 3 juta orang itu. Kan kita nggak dengar itu. Yang kita dengarnya bahwa PKI ini jahat sekali. Jadi ada rekayasa sejarah betul. Jadi menurut saya rezim Soeharto itu sangat jahat, sangat tidak layak untuk menjadi pahlawan nasional. Itu akan membuat Indonesia buruk sekali. Seorang diktator, seorang yang sangat jahat di matanya. Sangat korup juga. Sangat korup. Itu menjadi pahlawan, kok bisa gitu, itu aneh sekali. Dan saya juga mengapresiasi kawan-kawannya ikut aksi Kamisan Mas, yang terus selalu menyuarakan tolak gelar pahlawan nasional untuk Soeharto, karena mereka ingin merawat ingatan kita semua agar kita jangan menjadi bangsa pelupa gitu loh Mas. Bayangin aja, generasi milenial memang nggak paham tentang itu, tapi setidaknya aku sebagai generasi milenial dan Mas sebagai generasi X gitu kan, ingin menyadarkan kawan-kawan generasi Z dan seterusnya nanti bahwa apa yang dilakukan Soeharto dan Orde Baru itu sangat banyak
kesalahan ketimbang banyak positifnya loh, menurut saya loh. Sepakat kan Mas ya? Maksudnya ya, ya. Jadi jangan dianggap sepele gitu. Dan Prabowo kayak, loh, Soeharto kan ada jasanya. Ya jasanya apa dulu? Gitu loh. Kalau buat keluarganya iya, buat masyarakat ya nanti dulu. Itu bisa jadi bahan perdebatan kan. Gitu loh Mas. Maksud saya belum lagi nih. Ini kan juga menyambung ke tema berikutnya juga kan Mas. Terkait premanisme juga. Itu kan juga subuh di zaman Soeharto. Oh iya. Ya nggak? Ya. Benar nggak? Jadi premanisme itu kayak berasa kayak raja di jalan gitu loh Mas. Emang. Ditambah sekarang mau masuk parkir apa bayar. Padahal kita cuma sebentar bayar gitu. Apalagi nih yang kasus terbaru nih, Hercules Grip. Itu gimana pandangan Mas? Iya, saya kira itu jadi salah satu persoalan yang sangat besar di kita ya. Jadi di banyak daerah atau terutama di Jabodetabek ya. Kalau orang misalnya mau buka usaha gitu kan harus setor ke preman-preman itu. Menurut saya kalau pemerintah berniat Indonesia maju 2045, Indonesia emas 2045, menurut saya yang perlu diatasi segera itu adalah premanisme ini. Ya. Mereka lah yang mengganggu proses gerak bisnis di lingkungan paling bawah. Jadi premanisme itu terjadi, orang dipungutin dan lain sebagainya. Gitu. Menurut saya itu sangat berbahaya. Dan yang kedua, premanisme itu juga menunjukkan rusaknya penegakan hukum. Yes. Dengan adanya preman itu, kok bisa mereka itu berlaku seenaknya di bawah gitu dan tidak kena apa-apa. Menurut saya itu bermasalah. Belum lagi misalnya kalau kita lihat, kalau kita dengar ya berita-berita bahwa para preman ini sebenarnya kenapa mereka sangat berani itu karena menganggap mereka punya backingan sampai ke dalam. Menurut saya itu harus diberantas. Kalau Prabowo serius ya ingin Indonesia maju 2045, ya hal-hal semacam ini harus diberantas menurutku sampai ke akar-akarnya karena itu sangat menghambat. Jadi mungkin Pak Jokowi waktu itu kan ya bikin peringkasan perundang-undangan satu pintu macam-macam lah, ada omnibus law. Idenya adalah agar perizinan usaha itu tidak berbelit-belit. Tetapi fakta bahwa di lapangan masih ada preman-preman itu, mau sesimpel apapun ininya, apa namanya peraturannya, kalau masih ada mereka itu ya susah. Susah Mas. Jadi menghambat investasi. Oh betul. Premanisme itu sampai ke atas. Mulai dari tingkat RT itu sampai ke level nasional kan ada preman-premannya itu. Menurut saya itu sangat berbahaya. Ya contoh kasus ini Mas. BYD. Mobil listrik yang ini. Untung kedengar sampai peminta Cina. Itu kalau enggak, wah. Oh iya. Makanya kan langsung Prabowo kan kayak ketak-ketik Mas. BYD itu gede loh sekarang ini. Ya. Itu kalau misalnya dia belum lagi kasus-kasus banyak yang apa investor-investor besar pada pindah ke Vietnam, salah satunya premanisme itu. Oh Mas. Iya. Premanisme dalam berbagai bentuk kan. Iya. Orang-orang politik juga jadi preman, polisinya jadi preman, tentara macam-macam itu. Ya. Kadang saya nggak habis pikir gitu kok bisa-bisanya. Ini di luar Hercules ya Mas. Maksudnya banyak juga yang kayak begitu kan. Banyak banget. Tapi kan yang benar-benar frontal ya. Tapi di kita itu ada tradisi semacam itu. Misalnya kalau ormas-ormas Islam gitu ya, itu pun ada organisasi militernya gitu. Itu kayak kita mau siap-siap perang aja itu menurut saya. Partai-partai semuanya kan ada tuh. Iya. Organisasi-organisasi premannya gitu ya. Jadi suasana itu menciptakan pertama itu ada penegakan hukum yang bermasalah di sana karena penegak hukum bisa ditekan kan dengan aksi premanisme itu. Yang kedua, itu menciptakan suasana yang tidak kondusif buat investasi, buat orang berusaha dan seterusnya gitu ya. Dan itu kan tadi terbukti para investor itu dari luar kan mikir-mikir ya. Dan bukan hanya dari luar ya. Investor dalam negeri juga mikir-mikir kalau ada kesempatan dia invest di luar ya lebih baik invest di luar daripada itulah kenapa banyak UMKM hancur lebur, nggak mau bikin usaha atau apa ya. Bayangin Mas, dia baru bangun, tiba-tiba di situ ada tukang parkir liar. Ya kan emang 2000 nggak bikin kita miskin, tapi bikin mereka kaya. Ya, jadi kayak orang malas kan. Sekarang gini deh, Mas ke minimarket ngambil duit. Sekedar ngambil duit. Iya, terus tiba-tiba Mas masuk nggak ada, tiba-tiba keluar ada. Kesel nggak? Yeah. Kesel kan, pasti kan gitu. Kesel. Dan manajemen terlalu gampangin. Udahlah 2000 doang, 5000 doang nggak bikin. Dan minimarket yang berhasil tidak ada tukang parkirnya itu kayaknya lebih ramai ya dibanding yang ada
Karena itu jadi salah satu pertimbangan kan. Iya. Sebetulnya yang bermasalah bukan 2000-nya. Oke aja kita ngasih gitu. Tapi saya ngasih karena tekanan itu yang membuat kita nggak enak gitu. Iya, kalau 2000 oke, ada misalnya dia dorong motor terus iniin atau apa, tutupin kardus kalau motor ya atau apa. Nah ini enggak, tiba-tiba saya misalnya Mas Taidiman naik motor masuk, nggak ada tukang parkir, tiba-tiba keluar. Gimana nggak kesel coba? Mana kok tiba-tiba kok kayak setan gitu kan? Ya itu jadinya apa ya, kayak UMKM itu juga banyak yang bilang kayak ke saya gitu, apa tukang jualan, aduh Mas ini sejak ada parkir dia nih pusing juga, saya harus ngasih setoran. Lah, oh jadi mereka juga harus, penjualnya ngasih setoran juga ke tukang parkir? Iya, bukan hanya nyewa ke toko ya. Kalau nyewa ke toko emang wajar karena kan dia kan harus bayar ke yang punya kan. Tapi tukang parkirnya harus dibayar juga. Iya. Sementara tukang parkirnya juga dapat dari pembeli. Iya. kan rugi lah Mas. Baru-baru merintis. Itu sama dengan preman yang Tanah Abang itu, yang dia bilang saya meludah aja bisa dapat uang gitu. Saya sih berharap gini loh, penertiban preman-preman itu jangan cuman sebentar gitu loh, tapi berkala, benar-benar diberantas gitu. Memang. Selama hanya buat kepentingan konten, tiba-tiba cuma diperiksa KTP terus dibebasin lagi, akan ada lagi. Sebenarnya itu bisa diatasi. Misalnya negara secara serius menyediakan parkir otomatis digital gitu, jadi orang bayarnya ke mesin itu. Tapi aku lihat mesin-mesin yang beberapa ya dirusak sama orang, rusak gitu atau nggak berfungsi. Itu mungkin bisa menghindari parkir liar itu. Tapi di Jabodetabek ini emang banyak sih Mas. Beda soalnya kalau di Jawa Tengah apa Jogja aku lihat. Nggak ada, maksudnya jarang aku lihat ada parkir liar Mas malah. Ya. Apa beda, kalau Jawa Barat mungkin banyak ya. Tapi aku kalau misalnya pulang gitu ke Jawa Tengah apa ke Jogja tuh, oh enak ya di sini ya, nggak ada parkir liar gitu. Jadi aman gitu, nggak ketar-ketir. Kalau ini kan, wah ada tukang parkir liar nggak ya? Ah mau ngasih 2000 juga nggak ada kan. Sekarang kan serba cashless kan, kris kan. Masa tiba-tiba ada waktu itu di FYP juga nih Mas. Ini beneran ada ini. Jadi Mas saya nggak ada, Bang saya nggak ada uang cash. Ya ini saya pakai kris saya. Anjay, canggih banget sekarang. Ya kan? Jadi ibaratnya wah ini bener-bener kayaknya benar-benar Indonesia cemas 2045 dan Indonesia gelap ya. Iya. Ya bisa terarah ke sana kan Mas. Iya. Ya kalau kita bicara soal tukang parkir itu kan salah satu bentuk aja tapi premanisme dalam pengertian orang bisa menekan atau mengintimidasi warga untuk mendapatkan uang, menghalang-halangi misalnya usaha mereka dan seterusnya. Menurut saya itu terjadi di kita gitu ya, dari level bawah sampai level atas. Dan saya melihat itu semakin membesar ini di masa pemerintahan Prabowo. Dulu kan misalnya Hercules kelompok seperti GRIP itu kan tidak terlalu kelihatan gitu. Tapi sekarang kok kayak kelihatan banget dan semakin sistematis kan. Dan di Bali kan masih penolakannya dan nggak ada kan. Itu saya dukung pecalang-pecalang itu. Mestinya sih yang melakukan itu negara gitu loh. Mestinya. Jangan sampai organisasi ini yang oleh publik dianggap sebagai organisasi yang meresahkan itu kemudian di backing oleh negara. Menurut saya itu bermasalah gitu ya. Dan mestinya Prabowo bisa melakukan itu kan. Prabowo ini kan terkenal garang gitu ya. Masa dia melihara preman buat apa gitu kan? Misalnya, kenapa dia harus membiarkan premanisme itu terjadi kan? Nggak harus gitu. Dan saya juga agak kurang setuju ya Mas, misalnya yang ada anggapan ormas-ormas yang ya, ibaratnya identik dengan premanisme itu dibina. Karena yang udah-udah begitu dibina, balik lagi Mas. Sebenarnya kan akar masalahnya di ekonomi. Ya. Atau enggak beri peningkatan mereka skill gitu loh Mas. Apa ke balai latihan kerja ke atau apa ketimbang dibina cuma dikasih tahu ke Dinsos berapa bulan dibalikin, balik lagi. Jadi nggak akan menyentuh akar masalahnya. Bisa Mas. Juga sebenarnya pendekatannya penegakan hukum. Kalau mereka melawan pelanggaran udah langsung ditangkap, dihukum aja. Itu kan ya dihukum paling berapa lama sih Mas? Ya setidaknya jangan dibiarkan gitu. Iya. Jangan dibiarkan itu terjadi. Kan negara kan tidak punya urusan. Kan banyak sekali warga yang harus diurusi kan, yang tidak bisa makan dan lain sebagainya. Ya kalau kamu melanggar hukum mestinya ditangkap itu. Jangan dikasih celah atau jangan pernah diberikan
apa ya, kesempatan buat mereka mengulangi perbuatan pelanggaran hukumnya itu dengan cara ya setiap kali melanggar hukum ya ditangkap gitu. Mestinya kayak gitu kan. Iya, ya. Kalau dimaklumi terus ya bermasalah gitu. Iya, makanya kita kadang aku mikir sedih banget ya Indonesia jadi begini gitu. Ya. Ya katanya mau Indonesia emas 2045 tapi pemimpinnya kayak menggampangkan masalah, bangun tidur dibilangnya Indonesia saya bangun tidur cerah kok. Cerah dari mana? PHK di mana-mana, Ya. premanisme merajalela, Kemarin, MBG keracunan, ya kan? kemarin aku dengar pertumbuhan ekonomi kita 4, sekian kan. Dari target 8 gitu ya, kita di bawah 5 yang triwulan kedua. Kita juga persoalan pada kualitas demokrasi. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan Sangat menurun kualitas ya, demokrasi, Mas. demokrasi kita masih dianggap kualitasnya turun. Sekarang itu varieties of democracy itu salah satu pemeringkat demokrasi. Itu tidak lagi menyebut Indonesia sebagai negara demokratis, tapi disebutnya electoral autocracy. Kita sudah masuk negara autokrasi. Ngeri banget kalau Jadi sudah bukan negara demokratis ya menurut autokrasi apa kleptokrasi? autokrasi. Jadi ada pemilu, tetapi pemilunya itu Formalitas. ya formalitas, hasilnya sudah dikondisikan. Mungkin orang benar-benar milih, Ya, tapi orang sudah ada prakondisi dari negara agar orang itu milih ini gitu. Melalui misalnya ada bansos sebelumnya. Bayangin kan sebelum pemilu 2024 itu dirapel kan itu beberapa bulan bansos disebar. tapi waktu itu sayangnya MK menutup mata hasil bansos itu. ya, Jadi ya udahlah. ya secara prosedural mungkin oke gitu ya. Tapi intinya negara atau otoritas itu mengakali prosedur itu. Semuanya seperti tidak melanggar hukum. Iya. Tetapi ya ini membuat pemilihan menjadi tidak fair. Karena itu lembaga seperti Varieties of Democracy itu melihat pemilu 2024 itu sangat bermasalah yang menyebabkan kita ada pemilunya tetapi pemilunya tidak demokratis, kira-kira itu. Kita sudah masuk electoral autokrasi. Ada pemilu tapi autokratik, kira-kira itu. Miris banget ya jadinya ya. Ya, miris. Jadi dan kalau negara kita autokrasi, misalnya kalau kita bicara soal pembangunan ekonomi itu bisa bermasalah. Kan salah satu yang membuat investor mau masuk ke satu negara itu kalau di situ ada penegakan hukum, ada kebebasan. Nah, kalau kita sudah autokrasi, itu artinya tidak ada penegakan hukum. Hukum bisa semena-mena dilakukan oleh negara. Betul. Dan itu menakutkan buat para investor gitu. Bukan hanya investor luar negeri tapi juga dalam negeri. Jadi saya melihat kalau kondisi negara kita masih tetap semacam ini, cita-cita pertumbuhan ekonomi 8% itu akan sulit tercapai. Berarti Mas pesimis dong terkait adanya Danantara ini dong berarti. Oh iya, kalau negara kita otokratik, program apapun itu menjadi program yang patut dicurigai. Misalnya MBG gitu, itu kan menjadi proyek untuk kelompok tertentu kan. Betul. Sudah dapat. Danantara ya kita curiga gitu, jangan-jangan semua aset dari BUMN itu ya kita nggak bisa kontrol jadinya, karena ini otokratik. Beda kalau negara demokratis, ada partainya yang ngontrol terus kan. Kalau dikontrol kan jadinya dia bisa jalan lurus. Kalau tidak ada yang ngontrol, semua orang berkompromi, oh berbahaya itu. Enggak, kalau terkait Danantara saya jadi ingat beberapa waktu lalu, sebulan apa 2 bulan lalu yang para pemret ke rumah Prabowo itu kan ditanya tuh, Pak gimana Danantara ada masuknya ada orang macam Taksin dan Tony Blair. Nggak bisa jawab itu Mas. Dia kayak, loh emang salah dia apa tuh? Kan sudah jelas Taksin salahnya di mana, Tony Blair gimana. Katanya kita ini harus lawan asing. Lah, Danantara ada orang asing gimana ini? Jadi kayak kontradiktif gitu loh Mas. Kadang kayak saya sampai ini Danantara apa jadi dana sengsara? Ada orang netizen begitu kan. Wah, kalau kayak begini ya apa gunanya Kementerian BUMN kalau semua masuk Danantara kan? Ya, ada itu jadi pengulangan gitu ya. Iya. Ya makanya ya sebelum kita mengakhiri perbincangan ini ya Mas, aku cuma satu pertanyaan lagi nih untuk Mas Saidi. Tanggapan Mas kepuasan Prabowo Subianto dengan Gibran ini gimana Mas terkait survei-survei, apalagi kan Mas di lembaga survei nih. Beberapa bulan ini kami tidak ada survei nasional yang salah satunya biasanya mengukur tingkat kepuasan publik pada pemerintah.
Sebelumnya memang ada. Itu terakhir kami ada survei itu Oktober 2024. Waktu itu kita tanya kepada publik harapannya ya untuk pemerintahan ke depan. Sangat besar sebenarnya. Tingkat kepuasan pada Pak Jokowi masih sangat besar ketika itu. Ya dimaklumi gitu ya, karena kan sebelumnya kan jor-joran itu bansos, pencitraan Pak Jokowi kan serius sekali. Media-media juga seperti dikooptasi oleh pemerintah kan. Tapi menurut saya sekarang ini kalau kita adakan survei sekarang menurut saya tingkat kepuasannya kemungkinan besar akan turun. Karena publik kan pada akhirnya pencitraan itu ya seminggu 2 minggu mungkin jalan gitu ya. Iya, iya. Tetapi kalau pada akhirnya publik melihat apa yang terjadi, program andalannya tidak jalan, yang jalan pun banyak masalah, misalnya MPG itu, kemudian program-program infrastruktur dihentikan, pertumbuhan ekonomi melambat karena dengan alasan efisiensi misalnya ya, perhotelan jadi banyak PHK loh. Ya banyak hotel. PHK di mana-mana, termasuk media-media banyak sekali penutup. Ya PHK gitu ya. Jadi menurut saya kalau kita adakan survei sekarang, saya menduga kepuasan publik pada pemerintahan Prabowo Gibran itu akan turun. Gitu ya. Kalau sebelumnya memang agak tinggi harapannya sekitar 70-an ke atas, tapi mungkin sekarang sudah di bawah. Dan terkait perang dagang ini gimana arah Indonesia ini, Mas? Kadang aku nggak bisa habis pikir gitu loh. Iya, satu sisi itu ada masalah internasional ya, karena kebijakan dari Trump menaikkan tarif itu kan, itu kalau tarif dinaikkan itu sebenarnya merugikan semua, merugikan Amerika juga, merugikan dunia yang lain. Tapi kalau kita lihat ini, Trump kan sebenarnya itu seperti alat dia untuk melakukan negosiasi. Jadi dia misalnya untuk negara Indonesia sekarang tarifnya dinaikkan kan dari 34% menjadi berapa? 47. Ya, 47. Itu kan negosiasi, kan dia melihat bahwa Indonesia ini kalau barang kita masuk ke sana kok mahal, masalah sekali, ada tarifnya tinggi, kemudian kalau kita mau buka usaha di sana banyak sekali premanisme, perizinannya berbelit-belit. Jadi itu menjadi alat negosiasi untuk Indonesia dengan harapan bahwa Indonesia akan berubah gitu ya. Nah, tapi kalau Indonesia tidak berubah, menurut saya ya bermasalah. Misalnya soal premanisme tadi, penegakan hukum, soal akuntabilitas penyelenggaraan negara. Saya sih pesimistis ke depannya soal ekonomi kalau itu terus terjadi gitu. Misalnya di kita ini sekarang tidak ada partai oposisi. Karena PDI Perjuangan sekalipun itu seperti ingin masuk juga ya sebagiannya di dalam itu. Menurut saya itu bermasalah gitu, karena kalau tidak ada akuntabilitas, tidak ada kontrol terhadap penyelenggaraan negara, maka itu sangat berbahaya gitu. Oke. Ini jadi PR ini ya ke depannya Mas buat Pak Presiden Prabowo ya. Yap. Jadi biar ngurus negara itu jangan dianggap jangan dianggap sebagai gerbang mercusuar aja kan, harus turun ke bawah gitu loh. Jangan cuman hanya di balik meja, hanya pidato narasi retorika belaka aja gitu loh Mas. Ini kan udah bukan pilpres lagi kan. Jadi maksudku ya, tolonglah Pak Presiden Prabowo ini benar-benar katanya mau membawa Indonesia emas 2045. Tapi kalau dengan cara kepemimpinan Anda seperti ini ya, kalau saya heran ada hashtag waktu itu Indonesia gelap, kabur aja dulu. Sebenarnya ini sebagai bentuk warning masyarakat untuk Pak Prabowo gitu aja sih ya Mas ya. Yep. Terima kasih banyak Mas Saidiman mulai dari pembincangan kita berbagai tema ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.